Step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku, warga GKJ Karangasem yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam. Bagaimana kabar? Sehat-sehat bukan? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kita semua. Dalam rangka majelis menyapa GKJ Karangasem Ragi Roti, pagi hari ini kami akan menyampaikan renungan dengan judul Melayani Bersama Antara Yang Senior dengan Junior. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai dan memberkati. Di dalam kami akan menerima firman-Mu sebagai langkah untuk kehidupan kami yang akan datang. Amin. Sedangkan bacaan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sedang ayat emas yang diambil untuk renungan pagi hari ini dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya ulangi. Jangan engkau pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar peribahasa Jawa yang mengatakan kebo nusu bedel. Apa itu kira-kira maksudnya?
Peribahasa itu kurang lebih artinya bahwa orang tua belajar kepada yang lebih muda. Di dalam kenyataannya atau kehidupan sehari-hari mungkin tidak akan terjadi bahwa kebo menyusu pada kutil anaknya. Pada zaman dulu yang terjadi bahwa orang mencari ilmu atau ngungsi kawruh sumbernya dan disampaikan dari yang tua-tua. Mereka berguru pada orang-orang yang mereka sebut sebagai orang pintar dan biasanya sudah tua. Penyampaiannya ilmunya masih sangat sederhana, yaitu dengan cara satu arah atau disebut dengan one way communication. Karena apa? Karena alat bantu atau media masih belum maju. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Kemajuan ilmu dan teknologi begitu cepat sehingga orang-orang tua banyak belajar pada orang-orang muda, bahkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Mengapa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disalurkan tidak hanya melalui yang tua-tua, tetapi dapat melalui banyak saluran media, sehingga orang muda lebih cepat dapat menerima ilmu pengetahuan dan teknologi melalui banyak macam media. Maka dari itu, sekarang zaman sudah berubah. Banyak orang-orang tua belajar kepada orang-orang muda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang telah disebutkan di atas tidaklah sepenuhnya akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau pengikut Kristus. Mengapa? Sebab orang-orang percaya, baik tua maupun yang muda, dituntut menjadi teladan bagi orang lain. Padahal pada umumnya, contoh keteladanan banyak bersumber dan dilakukan orang-orang tua atau para senior. Rasul Paulus adalah seseorang pemimpin senior yang mengapresiasi orang-orang muda. Sikap itu terlihat dari nasihatnya kepada Timotius yang masih belia itu. Katanya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12a. Paulus mengatakan supaya jangan ada yang menganggap Timotius tidak penting. Menurut Paulus, nilai seorang Kristen bukan pada masalah berapa usianya, tetapi bagaimana kualitas rohaninya. Karena itu, Paulus menekankan supaya yang penting Timotius meskipun masih muda bisa menjadi teladan. Tegas Paulus, jadikan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Pada suratnya yang lain, Paulus juga menekankan prinsip keteladanan itu. Di jemaat Korintus misalnya, Paulus mengatakan bahwa ada banyak pendidik tetapi hanya sedikit yang berkualitas bapa. Lantas ia mencontohkan dirinya sendiri sebagai sosok yang layak disebut bapa karena bisa menjadi teladan. Paulus adalah orang tua atau senior
yang bisa bekerja sama dengan orang muda atau junior. Memang hal ini biasanya sulit, sebab orang tua seringkali merasa lebih tahu, lebih berpengalaman, sehingga merendahkan orang muda. Sementara orang muda merasa lebih dinamis, lebih maju, lebih modern, sehingga mau jalan sendiri. Namun, tim pelayanan Paulus Timotius terbukti telah efektif membangun jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menurut E.V. Beverly dalam bukunya berjudul The Beginning of Wisdom About Aging, hanya 28% dari masyarakat yang memandang lansia masih cerdas dan tidak mudah lupa. Itu sebabnya generasi muda sering tidak mempercayai generasi tua. Hanya 21% dari masyarakat yang berpendapat bahwa lansia itu sangat terbuka dan mudah menyesuaikan diri. Konflik antara generasi tua dan generasi muda sering terjadi tiada henti. Yang muda menganggap yang tua kolot, kuno, tidak cerdas, tidak inovatif, tidak adaptif. Sementara yang tua sombong, merendahkan yang muda, menganggap yang muda gegabah, dan tidak mempercayai kredibilitas mereka. Jika yang muda dan yang tua sama-sama berkarakter keras, benturan di antara mereka akan terjadi. Konflik lintas generasi bisa berakibat keretakan dan perpecahan. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dan kuncinya, kita harus saling menghargai. Seperti pesan Paulus, lansia jangan merendahkan orang muda. Sedang orang muda juga harus menuruti firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Maka yang tua dan yang muda harus sama-sama berstatus sebagai murid di hadapan Tuhan. Yang tua dan yang muda harus sama-sama belajar dan saling belajar. Hal tersebut sejalan dengan ajaran atau wewarah leluhur kita yang mengatakan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut kuri handayani, di mana mengingatkan kita bahwa bagi orang tua, kepala keluarga atau pemimpin harus bisa menjadi suri tauladan, bisa bekerja sama, dan bisa membimbing bagi yang muda yang perlu bimbingan. Dengan demikian, terjadi sinergi yang saling melengkapi. Yang muda mungkin lebih cerdas, yang tua bisa jadi lebih arif karena pengalaman. Hasilnya adalah kerjasama terjadi dan terbangunlah tim senior junior yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah contoh hamba Tuhan senior dan lansia yang bisa bekerja sama manis dengan hamba Tuhan yang jauh lebih muda darinya. Bahkan menurut riset, Timotius yang menjadi rekan sekerja Paulus itu masih berusia remaja antara 13 sampai 18 tahun. Bagaimana Paulus bisa bekerja sama dengan orang muda seperti Timotius? Apakah Paulus juga memiliki sifat-sifat seperti yang diajarkan leluhur kita?
Yang pertama, Paulus memiliki sifat tegas sekaligus penuh kasih terhadap orang yang dianggap sebagai anak rohani. Hal itu jelas dalam tulisannya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. 1 Korintus 4 ayat 14. Yang kedua, Paulus memiliki kompetensi sebagai pendidik dan bapak rohani bagi anak-anak didik yang diajaknya bekerja sama. Hal itu jelas dalam tulisannya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 1 Korintus 4 ayat 15. Yang ketiga, Paulus memiliki keteladanan hidup sehingga berotoritas untuk mendorong anak rohanisnya agar menurut teladannya. Ing ngarsa sung tulodo. Katanya dengan tegas, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutlah teladanku. Termuat dari 1 Korintus 4 ayat 16. Yang keempat, Paulus mendelegasikan wewenang kepada rekan sekerjanya yang muda itu. Ing Mateo mangkon karso, Paulus menulis, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 17. Yang kelima, Paulus memberikan dukungan berupa rekomendasi yang meneguhkan pelayanan rekan mudanya itu. Paulus menulis, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. 1 Korintus 4 ayat 17b. Di sini termasuk Tot Uri Handayani. Kesimpulannya bahwa perlu dikembangkan kerjasama yang dinamis yang membuat yang tua tetap berjiwa muda, sementara yang muda cepat terdongkrak kedewasaannya. Berusahalah dalam menuju kedewasaan rohani, sehingga orang-orang tua dan orang-orang muda menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dan terbentuklah tim Paulus Timotius, tim senior junior yang sangat tangguh. Demikian renungan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Each step I take